Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalda Bilana Tasfiani dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-11 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emreli Arit Hayandi SHMH. Pengulangan tindak pidana atau residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana telah dijatuhi hukuman pidana dengan satu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam concursus belum ada putusan dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residip. Residip dibagi menjadi dua, yaitu residip umum dan residip khusus. Residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut sistem residip khusus. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residip kejahatan. Residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam satu residip kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip. 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Yang keempat, pengulangan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu yang disebabkan untuk pasal 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Tidak mungkin ada residip. Keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melakukan prisprak dan pelepasan dari segala tuntutan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku. Yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi disyaratkan apabila jenis pidana yang dijatuhi oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.